Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala walladzina yu'minuna bima unsila ilaik, ay al-Qur'an, wa ma unsila min qablika, ay at-Taurat wal Injil. Jadi kita sudah mempelajari tafsiran ayat 1 sampai ayat ketiga surah Al-Baqarah. Kita akan lanjut, yaitu ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman, walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman bima unsila ilaika, terhadap apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Jadi Rasulullah di sini ilaika, kepadamu Muhammad. Jadi salah satu ciri orang yang muttaqin, orang yang bertakwa menurut ayat ini adalah orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah, ay Al-Quran. Wa ma unsila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelum engkau, yaitu sebelum Rasulullah. Apa itu? Ayat Taurat wal Injil wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Ayat Taurat wal Injil wa ghairuhuma, Taurat dan Injil dan selain keduanya. Apa selain keduanya itu Injil dan Taurat? Ada yang tahu? Suhufi Ibrahim wa Musa. Apalagi? Kitab yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ciri yang selanjutnya, ciri orang yang beriman atau yang bertakwa kepada Allah, wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka yakin. Dan terhadap hari akhirat mereka yakin. Ay ya'lamuna, mereka paham, mereka tahu. Ya'lamuna. Jadi orang yang bertakwa harus yakin terhadap hari akhirat, beriman kepada Allah, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat atau berinfak, beriman terhadap
kitab yang telah diturunkan oleh Allah, baik yang diturunkan kepada Rasulullah dan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan meyakini akan adanya hari akhirat. Sekarang ayat yang kelima. Di situ ada tertulis asbabun nuzul, tidak ada? Ada tertulis asbabun nuzul. Tidak ada. Nah, tahu saya dibahas. Jadi saya cuma jelaskan bahwa 4 ayat yang pertama ini menurut asbabun nuzulnya, 4 ayat yang pertama itu turun kepada orang yang beriman. Dan 2 ayat kepada orang kafir, dan 13 ayat kepada orang munafik. Jadi seluruh nanti itu ayat kedua, ayat keempat dan kelima, ayat kelima dan keenam itu ayatan bil kafirin, itu 2 ayat mengenai orang-orang kafir. Nah sesudah itu selanjutnya mengenai tanda-tanda orang munafik. Sekarang kita akan bahas ini. Ulaika, merekalah ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah, siapa itu mereka? Orang-orang yang bertakwa. Mereka lah alal huda, mendapatkan petunjuk. Tidak ada di luar kurung itu al mausufuna bima zukira, atau bisa juga bima zakara. Al mausufuna bima zakara, orang-orang yang disifatkan apa yang telah tersebut, atau bisa juga bima zukira, apa yang disebutkan. Al mausufuna bima zukira, dan mereka disifatkan dengan apa yang disebutkan, yaitu orang-orang yang tadi itu yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, sampai seterusnya, sampai beriman kepada hari akhirat. Ala hudam mir rabbihim, mereka mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, atau baginya ada petunjuk. Ala hudan, baginya ada petunjuk mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sukses. Wa ulaika humul muflihun, bisa juga orang-orang yang selamat. Apa ini maksud al-muflihun? Jadi kalau ditanya ma huwal muflihun, al-faizuna bil jannati an-najuna minan nar. Itu di luar itu yang terus al-faizuna bil jannati an-najuna minan nar. Orang yang mendapatkan surga, orang yang mendapatkan surga, al-faizun. Tapi kalau diartikan secara ini, al-faiz itu orang yang juara. Nah, di sini diartikan orang yang mendapatkan bil jannah, surga. An-najuna minan nar, dan mereka orang yang terjauh dari api neraka, orang yang terhindar dari api neraka. An-najuna minan nar, orang yang terhindar dari api neraka. Jadi kalau ditanya nanti siapa itu orang yang berbahagia,
Orang yang menang, nah, bukan orang yang menang itu orang yang banyak hartanya, orang yang kaya, banyak mobilnya, besar rumahnya, bukan itu. Tetapi menurut Al-Quran, orang yang bahagia, orang yang menang adalah orang yang mendapatkan surga dan terhindar dari api neraka. Nah, ini yang harus dipahami. Al-faizuna bil jannah an-najuna minan nar. Sekarang ciri-cirinya orang kafir. Innal ladzina kafaru, dan sungguh orang-orang kafir. Inna itu sudah berapa kali diartikan sejak kamu masuk di An-Nahda. Inna itu tidak berubah artinya. Sungguh, sesungguhnya. Inna sungguh orang, alladzi yang, orang yang, bisa diartikan yang, bisa juga orang yang kafaru, mengingkari. Orang yang mengingkar, orang yang kafir. Siapa contohnya di sini orang yang kafir? Ka'abi Jahlin, seperti Abi Jahal. Abi Jahal. Siapa nama aslinya Abu Jahal? Siapa yang tahu? Wa Abi Lahabin, dan Abi Lahab. Wa nahwihima, dan selain keduanya. Mudah-mudahan tidak termasuk kau di dalamnya. Karena selain keduanya, siapa tidak tahu. Orang yang mengingkari akan kewajibannya melaksanakan salat, orang yang mengingkari akan adanya hari akhirat, orang yang mengingkari adanya alam gaib. Ini kafir itu artinya ingkar. Ingkar. Jadi kafir itu orang yang ingkar. Tapi ini kafir sudah dibahasa Indonesiakan jadi kafir. Tapi arti sebenarnya kafir itu adalah ingkar. Sawaun alaihim a'anzartahum, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Sawa, sama saja. Alaihim, bagi mereka. Atau bisa juga kalau mau ikuti bahasa Arabnya, atas mereka. Sama saja bagi mereka. Humnya itu kembali kemana? Kemana? Siapa itu mereka? Kafaru, orang kafir. Sama saja bagi mereka. A'ansartahum, apakah kamu memperingati mereka, mengingatkan mereka? A'ansartahum bitahqiqil hamsatain, untuk penegasan dengan dua hamzah. A'ansartahum, padahal bisa saja ansartahum, tetapi di sini memang menegaskan kepada kita bahwa betul-betul itu orang kafir, biar dikasih ingat, tidak sadar-sadar. Am lam tunzirhum, atau kamu tidak memperingatkan mereka. Am atau kalau ada kata am itu untuk atau kata yang sama. Tetapi kalau tidak sama itu kata sesudahnya dan sebelumnya, itu pakai kata au atau. Tapi ini kata am lam tunzirhum la yu'minun.
Atau kamu memberi peringatan mereka, la yu'minuna, mereka tidak beriman. Siapa itu orang kafir? Li'alimallahu minhum, dan sungguh Allah tahu dari mereka. Siapa itu mereka orang kafir? Jadi Allah sudah tahu itu siapa sebenarnya orang kafir. Jadi kita cuma diperintahkan untuk memberi peringatan saja. Li'alimallahu minhum zalika, dan sungguh Allah mengetahui dari mereka tentang hal itu. Fala tat'ama fil imanihim, maka mereka tidak akan berkeinginan fi imanihim, untuk beriman fi imanihim, dalam keimanan mereka. Sekarang dijelaskan kata inzar. Wal inzaru i'lamu ma'at tahwib. I'lamu ma'at tahwib. I'lamu itu pemberitahuan yang disertai i'lamu ma'at tahwib, yang disertai rasa ketakutan. Jadi ketika kita diingatkan, jangan kau begitu, itu nanti kamu akan masuk neraka. Itu namanya al-inzar. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Khatama itu artinya tutup, selesai, tamat. Khatamallahu, Allah telah menutup, ala qulubihim, hati mereka. Jadi Allah telah menutup hati mereka. Taba'a 'alaiha wastauzaka fala yadkhuluha al-khair. Taba'a 'alaiha, dicap atas mereka. Wastauzaka, dan dipastikan baginya, fala yadkhuluha khairun, maka dipastikan baginya tidak akan masuk kebaikan padanya. Tidak akan masuk kebaikan padanya, pada hatinya. Tidak akan masuk, hanya itu kembali kepada qulubi. Tidak akan masuk kebaikan padanya atau pada hatinya. Taba 'alaiha, sudah itu dicap. Pokoknya itu hatinya sudah dicap, itu orang-orang kafir. Wa 'ala sam'ihim, dan terhadap pendengaran mereka. Jadi pendengarannya sudah ditutup oleh Allah. Ay mawadi'ihi. Jadi ini ay mawadi'ihi,
fala yantafi'una bima yasma'unahu. Fala yantafi'una bima yasma'unahu. Ay mawadi'ihi. Mawadi artinya itu tetap dia mendengar. Tetap dia mendengar, fala yanfa'una, tapi tidak bermanfaat. Lalu tidak bermanfaat, fala yanfa'una, lalu tidak bermanfaat bima yasma'unahu, apa yang mereka dengar. Bima yasma'unahu minal haqqi, apa yang dia dengar dari kebenaran. Dari kebenaran. Wa ala absarihim, dan terhadap penglihatan mereka. Absarihim, penglihatan, bukan mata ya, penglihatan. Ada orang, ya, orang-orang kafir itu punya mata tapi tidak melihat. Tapi banyak juga orang yang buta tapi melihat. Tapi apa yang melihat? Mungkin mata hatinya yang melihat. Melihat apa? Cahaya ilahi, cahaya Tuhan. Ini penglihatan mereka. Siapa itu orang kafir itu? Gisawatun, ada penutup. Gisawatun, ada penutup. Apa artinya gisawatun? Gitaun, penutup, sama. Apa namanya? Tirai bisa juga. Gisawatun, ada tirai. Fala yubsirunal haqqa. Fala yubsirunal haqqa, mereka tidak melihat kebenaran. Mereka tidak melihat kebenaran. Walahum azabun azimun, dan bagi mereka asap yang pedih, asap yang sangat dahsyat. Itu azim, itu dahsyat. Jadi kalau orang Arab itu ada yang sesuatu yang sangat luar biasa dan dia heran, itu langsung dia bilang azim, azim, azim. Apa artinya? Dahsyat betul ini. Dahsyat, azim. Walahum azabun azim, dan bagi mereka asap yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Apa ini maksud azim? Kawiyun da'imun, besar dan selamanya. Kawiyun itu artinya kuat, tapi di sini artinya besar, da'imun, selamanya. Jadi asap yang didapatkannya itu kawiyun, tidak pernah padam, tidak pernah kendor. Itu ini maksud kawi. Kuat, besar, bisa, daimun, selamanya. Bahayanya itu ya, bahayanya. Inilah ciri orang kafir. Bagaimanapun kita mengingatkannya, tidak akan mungkin dia akan berbalik, kecuali Allah membalikkan hatinya. Karena kenapa? Karena orang yang kafir itu Allah sudah tutup mata hatinya, Allah sudah tutup penglihatan batinnya, dan Allah tutup pendengaran batinnya. Bukan pendengaran biasa, pendengaran batin. Apa yang maksud pendengaran batin? Pendengaran yang sangat enak, sangat bagus didengar. Itu yang dihilangkan oleh Allah. Apa yang enak, apa yang bagus didengar?
Itu siapa yang melakukan sesuatu akan dibalas oleh Allah, akan ada kehidupan sesudah hidup di dunia yang namanya surga dan neraka. Nah itu ala sam'ihim, pendengaran yang begitu yang ditutup oleh Allah, bukan pendengaran orang tuli. Jadi orang tuli mah orang kafir bukan. Dia tetap mendengarkan kamu bicara, ngoceh itu masih dia dengar. Tetapi pendengaran batinnya yang sudah ditutup oleh Allah tidak akan mendapatkan pemahaman agama. Nah, biar siapa yang ceramah di depannya dia tidak dengar dengan bagus. Kenapa? Karena sudah ditutup hatinya oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Satu contoh yang dimasuk ala sam'ihim, itu kalau sudah azan itu kemudian kita tidak salat, itu kalau kita tidak salat berarti kita sudah ditutup itu pendengaran batin kita. Berarti kita tidak bisa termasuk di sini ciri-ciri orang kafir. Wa nusila fil munafiqin, dan diturunkan juga bagi orang munafik. Apa itu? Wa minan nasi may yaqulu amanna. Ini orang kafir, orang munafik ini. Wa nuzila fil munafiqin, dan diturunkan kepada orang-orang munafik. Diturunkan kepada orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di antara manusia, wa minan nasi, dan di antara manusia. Ini kamu bisa coba ini mengarang wa minat tullabi wa min tullabil an-nahda, dan di antara santri an-nahda. Apa? Kenapa santri an-nahda tidak masuk sekolah? La yadkhuluna al-fas, tidak masuk kelas. Wahum yat'amuna wa ya'kuluna fit ta'am. Hum lagi makan, mereka lagi makan, ya'kuluna lagi makan, wa yatamuna atau lagi manre, fil mat'am atau di fil mat'am, di kantin. Ini ayat-ayat ini yang kita pelajari ini, kita pakai kata-katanya, pinjam bahasanya. Dengan mengetahui arti beberapa kalimat ini mengajarkan kepada kita kosakata baru terhadap bahasa Arab. Jadi kamu sudah paham apa ini maksud hudan, petunjuk. Apa ini maksud muflihun, orang yang apa? Muflihun, orang yang apa? Orang yang itu, orang muflihun apa itu? Apa artinya di situ? Lihat kalau kita mau jam saya lihat. Apa artinya situ muflihun? Orang yang bahagia, orang yang selamat, orang yang beruntung. Kalau di terjemahannya itu orang yang beruntung, muflihun. Nah, kamu juga sudah tahu artinya khatama, menutup, Allah menutup. Jadi kalau ada temanmu bertanya ke rumah, siapa yang tutup pintu ini? Siapa temanmu? Seumpamanya Abdurrahman khatamal bab, atau khatamal Abdurrahman al-bab. Abdurrahman telah menutup pintu. Ini saja ihtim. Tapi kalau tutup itu sebenarnya iglik sama dengan ihtim. Ini ihtim pakai, ya tidak apa-apa, karena orang Arab bisa paham itu. Kalau kita mengatakan ihtim, apa artinya ihtim? Tutup. Padahal ini tutup secara bukan secara ini, secara maknawi. Kalau ditutup dengan yang biasa yang kita pahami itu iglik, goin, lam, kob, golika.
Kamu sudah tahu juga artinya sam'ihim wala sam'ihim wala absarihim. Sam'ihim apa artinya? Pendengaran. Absari, penglihatan. Ini bisa dipraktekkan di dalam keseharian kita kalau mau betul-betul belajar bahasa Arab. Tidak semua kamu di sini pintar bahasa Arab, tapi pasti ada yang tahu bahasa Arab. Siapa itu? Siapa yang mau belajar bahasa Arab? Kalau kamu tidak belajar bahasa Arab, tidak mungkin kamu pintar. Tetapi insya Allah siapa yang belajar, insya Allah akan dapat itu. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dia dapat. Ini baru datang pengajian jam berapa nih? Dari mana ini? Ini sebenarnya tidak datang pengajian, datang absen saja. Bukan datang pengajian itu, tidak bawa kitab nih, terlambat milang. Yang begituan nanti ya tidak akan pintar juga. Yang pintar itu orang yang belajar. Yang tidak belajar tidak mungkin pintar. Yang kemarin ini kakak kelasmu siapa namanya tuh, yang ke Tunisia lagi, itu kan perempuan. Itu bisa sejarah itu bagi dia. Santriwati yang pertama keluar negeri belajar agama. Hebatnya itu orang. Kenapa bisa? Saya sudah tahu bahwa dia ini memang pintar anaknya. Kenapa pintar? Karena setiap waktu saya mengajar di kelas, setiap tugas yang saya berikan dia jawab. Tidak ada yang tidak dia jawab. Saya suruh terjemah, dia duluan baca. Jadi kalau saya mengajar di kelas itu kayak begini, saya terjemahkan, minggu depan harus satu-satu baca apa yang saya terjemahkan minggu lalu. Nah ini salah satunya ini. Ada juga yang kemana itu kemarin juga. Ada yang ke Azhar itu. Teman-temannya semua, seangkatannya semua itu memang belajar. Bukan sinsalabi. Bukan tiba masa tiba akal. Sejak kelas 1 alia saya hadapi, dia betul-betul memang mau belajar. Betul-betul mau belajar. Bisakah kamu seperti dia? Bisa. Bagaimana caranya? Belajar. Belajar. Bagaimana cara belajar? Sisihkan waktu tiap hari untuk belajar sendiri bahasa Arab. Bukan di kelas belajar. Di kelas itu tempat menerima ilmu, tempat menerima yang mau dipelajari. Di mana tempat belajar? Di rumah. Atau di sela waktu kita tidak belajar, di situ kita belajar. Itu namanya orang yang terpelajar. Bukan nanti ada guru baru bilang, oh belajar kak. Bukan waktu belajar itu. Ketika ada guru itu tempat menerima pelajaran. Yang dimaksud orang belajar tidak ada guru, kita buka buku, kita pelajari. Itu namanya orang yang belajar. Dan tidak mungkin kamu akan gapai cita-citamu kalau kamu tidak laksanakan itu. Kita lanjut. Jadi saya harapkan tidak semua kamu berhasil. Saya beritahu begitu. Tidak semua kamu berhasil di dalam pelajaran. Tapi siapa yang bisa berhasil? Orang yang belajar. Itu yang harus kamu paham. Orang yang belajar, bukan orang kaya, orang miskin, tidak ada itu. Yang ada itu orang yang belajar. Mau sukses, mau keluar negeri, mau dapat beasiswa, ya belajar. Bagus songkokmu. Ya, bagus sih. Yang seperti penung balok, pakai songkok di atasnya kepalanya. Bukan di kepalanya, di atas rambut, berarti di atas kepala itu, bukan di kepala.
tidak menutupi kepala. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Nah, ini ciri orang munafik. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, siapa itu orang munafik? Man yaqulu, ada orang yang berkata, apa yang dia katakan? Amanna, saya beriman kepada Allah. Amanna billah, saya beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, dan hari akhirat. Mulutnya saja mengatakan saya beriman, saya meyakini ada hari akhirat. Ai yaumil qiyamati, hari kiamat. Li'annahu akhir ayyam. Kenapa disebut al-yaumil akhir, hari akhirat? Li'annahu akhir ayyam, karena sesungguhnya akhir zaman. Tidak ada lagi penunjuk waktu nanti di surga dan di neraka. Tidak perlu, tidak ada arloji, tidak ada jam. Tapi dia berkata saja, wa mahum bimu'minin, wa mahum bimu'minin, dan mereka tidak beriman. Wa mahum bimu'minin, dan mereka tidak beriman. Cuma di batas mulutnya. Apa yang masuk beriman? Di dalam hatinya yakin betul, karena yakinnya itu di dalam hati, sehingga tingkah lakunya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ini orang munafik tidak demikian, lain di mulut, lain di dalam hatinya. Sama dengan kau mengatakan sama cewekmu, I love you, saya cinta kamu, padahal di dalam hatinya bukan, temanmu saya suka. Nah, itu orang munafik, lain di mulut, lain di hati. Wa mahum bimu'minina. Ini mu'minina jamaah apa ini? Jamaah apa? Hah? Mu'minin jamaah apa? Jamaah ada berapa jamaah? Jamaah taksir, jamaah musakkar salim, jamaah muannas salim. Nah, di antara tiga ini yang mana di sini? Mukminin. Berarti kamu belum belajar. Ini pelajaran anak kelas 1 sanawiyah, atau bisa dianggap anak ibtidaiyah. Berarti kamu betul-betul belum belajar. Mukminin ciri daripada ada cirinya, itu jamak musakkar salim, karena 3 kata kemudian ditambah akhirnya ya dan nun atau waw dan nun, itu termasuk jamak musakkar salim. Kalau ada 3 huruf lebih kemudian ditambah alif dan ta maftuha namanya, itu ciri dari jamak muannas salim. Kalau ini jamak musakkar salim. Yuhadi'una Allah walladzina amanu. Ru'i fihi makna min wa fi damir yaqulu lafsiha.
yuhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mungkin sampai di sini saja. Sudah berapa kata ini kita dapatkan ini hari, ini malam? Ada beberapa kosakata. Jadi ketika kamu buka ini tafsirmu, buka sekali-sekali di rumahmu. Jangan nanti di sini. Jangan nanti di sini baru buka. Di rumah dibuka. Kalau kamu buka di rumahmu satu kali saja kamu buka, tak usah berapa kali. Satu kali saja sebelum ke pengajian kamu baca lagi. Oh ini terjemahannya ini terjemahannya ini. Insya Allah kamu tidak mengira dirimu nantinya bahwa saya sudah punya kosakata yang banyak. Itu tidak akan kamu tidak sengaja atau kamu tidak mengira dirimu bisa mendapatkan kosakata yang banyak. Kalau setiap yang kita pelajari di pengajian, diterjemahkan di pengajian, kita buka satu kali di rumah, insya Allah akan menambah kosakata kita. Mungkin sampai di sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan min nar ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka imanan nafi'an wa yaqinan mutaqabbalan wa rizqan hasanan halalan tayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsun wa la yastajab. Allahumma anta syafi la shifa illa shifauka isma'ina shifa'a la yughadiru ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.